terakhir ini memang pergaulan anak-anak muda itu mengkhawatirkan begitu ya. Banyak anak-anak tawuran, banyak anak-anak berani ke orang tua, Iya. banyak anak-anak yang males sekolah dan seterusnya. Saya sebagai Dadamel itu tergerak. Saya punya panggilan moral untuk turut serta andil nyata bagaimana berkontribusi supaya mengurangi hal tadi itu. Orang tua masalah, anaknya dititipkan di neneknya, di mbahnya. Itu kebanyakan seperti itu. Memang ini perlu dikaji ulang ya. Tapi yang kita temuin di lapangan itu selalu begitu. Selalu background dari orang tuanya. Nah, harapan kita di setiap RT, setiap desa, RW itu atau kecamatan ada ada wadah-wadah yang memang tempat untuk mengekspresikan itu sehingga tergiring positif. Di usia kalian yang anak-anak SMP ini kan, kamu sudah wawancari saya begini, itu udah luar biasa. Kamu ya contoh pimpinan masa depan lah. Tepuk tangan dulu lah, tepuk tangan dulu lah. Iya. Berani wawancara dari Ramil itu sudah luar biasa. Di zaman saya belum ada yang begini gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Gacor, Gayungnya Cah Jatirogo. Perkenalkan, nama saya Inastasia Yesanda Lutfia Alifta sebagai host pada episode kali ini. Nah, pada hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial dan pastinya tidak asing lagi bagi kita semua. Beliau adalah sosok yang gagah, disiplin, dan siap menjaga negeri ini. Siapakah beliau? Langsung saja kita sambut, ini dia Bapak Dan Ramil Jatirogo. Selamat pagi Bapak. Pagi. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk bisa datang di podcast Gacor pada kesempatan kali ini. Oke. Nah, sebelumnya boleh perkenalan dulu Bapak, supaya teman-teman lebih tahu siapa sih sosok Bapak Dan Ramil Jatirogo kebanggaan kita. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saya izin memperkenalkan diri, Letnan 1 Korps Zeni Yanto, Dan Ramil 9 Jatirogo, Kodim 0811 Tuban. Sesuai dengan perintah pimpinan, saya diberi mandat sebagai Komandan Koramil terhitung mulai Desember 2023 sehingga sudah 1,5 tahun sekiranya begitu. Kemudian saya Bituren Secapa Angkatan Darat 2016. Demikian perkenalan singkat. Nanti kalau lebih lanjut kita di event berikutnya. Oke, terima kasih Bapak. Boleh langsung saya panggil Pak Yanto ya supaya lebih boleh, dekat. Mas juga boleh. Baik. Yeah. Pak Yanto itu memang sudah mempunyai cita-cita dari kecil untuk menjadi TNI atau ada pilihan lain? Baik, terkait cita-cita, saya itu ingat di kelas 4 SD itu di buku saya itu sudah saya tulis. Cita saya pengen jadi tentara itu. Namun seiring dengan waktu di SMP, SMA itu berubah. Pengen jadi dokter, pengen jadi segala macam itu. Kemudian di klimaksnya itu kelas 3, Caturulan 1. Saya berpikir ini kira-kira yang kerja paling cepat, dihargai orang gitu, tanpa harus biaya, kalau nggak tentara polisi. Jadi saya coba tentara dan alhamdulillah masuk sampai saat ini. Lalu apa alasan utama Bapak yang akhirnya mantap memilih profesi sebagai seorang anggota TNI? Oke, tadi saya sampaikan ya paling cepat ya kita nggak munafik lah. Semua pengen berkehidupan yang lebih baik. Iya, pasti.
di ujung perjalanan mau kuliah, mau apapun pasti bekerja. Salah satu profesi yang paling cepat dan tidak memerlukan biaya itu di militer, kalau nggak di Polri begitu. Ya. Saya masuk tahun 99, Mbak. Ya. Saya juga aktif di sekolahan, saya aktif lah di pramukaan maupun di keosesan begitu. Ya agak-agak populer lah nama saya dulu itu. Itu. Di PMDK juga masuk beberapa universitas. Tapi karena tadi itu Ya. saya lahir di keluarga yang biasa saja, kemudian jauh dari apa ya, kata pendidikan lah begitu. Saya sekolah di kota itu memaksakan diri. Memaksakan diri artinya teman-teman saya tidak adanya sekolah, saya memaksakan diri sekolah karena saya pengen merubah hidup saya gitu. Dari situ timbullah kalau pengen jadi tentara berarti saya harus berproses gitu. Dari latihan dan segala macamnya. Sampai saat ini ya alhamdulillah kita bisa nikmati upaya-upaya kita baik di masyarakat maupun di kalangan yang lain. Demikian, Dek. Namanya siapa, Dek? Lupa saya tadi. Yesa, panggilannya Yesa pengen jadi apa? Coba, saya pengen tahu. Dokter, Pak. Dokter, oke. Harus ditulis dari sekarang. Iya. Sampai saat ini pun saya punya tulisan-tulisan yang saya inginkan. Saya ulangi lagi ya. Iya. Saya sampai saat ini, saya itu masih punya tulisan itu yang saya inginkan itu. Jadi memori kita harus diisi dengan hal-hal yang begitu. Tapi konsekuensi logis itu harus terbangun. Artinya ketika kamu pengen jadi dokter, ya belajarmu kalau orang lain 3 jam, kamu harus 5 jam. Terus kalau orang lain lapar ya kenyang ya kamu harus berlapar-lapar ya, artinya ya. Pendekatan salah religi gitu. Cita-cita tanpa usaha, mohon maaf, semua sia-sia. Dan hasil itu tidak akan bohong dari usaha, dari proses itu. Oke. Lalu ketika Bapak mempersiapkan diri menjadi seorang TNI, bagaimana awal Bapak memulainya? Apakah ada kendala yang mungkin terasa sangat berat? Ya, kendala pasti ada ya. Pasti. Namun demikian kendala harus kita balas dengan upaya begitu. Tentara itu tesnya simpel. 1 kesehatan, 2 jasmani, 3 akademik, 4 psikologi, 5 mental ideologi gitu. Dan itu apalagi zaman sekarang banyak bimbel gitu. Di Koramil pun siap kok bina anak-anak yang pengen masuk tentara maupun Polri begitu. Ya. Saya siap. Dan mohon maaf di luar kedinasan anak didik saya itu banyak. Itu yang masuk vendornya Pertamina itu banyak, yang P3 guru, 3K guru banyak, itu anak-anak didik saya. Tentunya saya juga nggak bekerja sendiri, saya banyak tim gitu. Nah kembali ke saya ya, contoh kesehatan, ya saya harus menjaga kesehatan. Untuk tahu sehat dan tidak, saya harus MCO dulu, medical check up dulu. Kira-kira ada kendala tidak? Kalau ada berarti saya harus berobat dengan waktu yang ada. Kemudian jasmani itu lari 12 menit. Saya harus lari dong, harus latihan. Latihan itu harus terarah dan terukur. Kemudian psikologi, apalagi sekarang ya, di media itu tinggal download Google, ada begitu kita latihan. Semua komponen mendukung, tergantung bagaimana upaya kita mengoptimalkan potensi itu. Gitu. Kendalanya pasti malas, dan dulu saya takut, Mbak. Kalau masuk tentara, masuk pegawai negeri harus sekian, harus begini, saya takut. Saya takut karena saya orang nggak punya uang gitu. Tapi sekarang terjawab, saya orang yang ngalami sendiri bahwa masuk tentara itu nggak pakai uang. Saya masuk perwira nggak pakai uang. Saya penempatan nggak pakai uang, tapi ya harus prestasi. Demikian, makasih. Terus kalau tipsnya nih bagi kita anak remaja yang mungkin sekarang sedang dihadapi dengan kesulitan membagi waktu, Pak. Nah, menurut Pak Yanto, bagaimana supaya kita bisa membagi waktu kita biar tetap stabil gitu, Pak? Nggak tabrakan. Oke. Terkait waktu, sebenarnya bukan
bukan sulit atau mudah. Pertanyaannya mau atau tidak. Iya. Kendala sekarang itu apa? Anak-anak sekarang tuh lebih bagaimana pendidikan karakter, Mbak. Itu. Kita disibukkan dengan HP dan selalu menyalahkan HP. Padahal kan tergantung bagaimana kita penggunaan. Di sini kita mau bahasa Inggris ada, mau apapun ada di HP. Tapi anak-anak sekarang lebih cenderung apa? Malas. Main game, lihat-lihat itu karena Iya. malas karena tidak bisa bagi waktu tadi. Nah, ketika kamu dan semuanya sudah punya keinginan berubah cita-cita, maka harus diiringi, harus berbanding lurus dengan usaha, dengan upaya. Gitu. Upayanya apa? Ya belajar. Belajar kalau tidak cukup berarti cari privat. Iya. Gitu. Kemudian hal-hal yang tidak mendukung di cita-cita itu ya dikurangi. Gitu. Hal yang mendukung kayak ikut pramuka segala macam, kegiatan-kegiatan sekolah yang ke OSISan itu bagus untuk membentuk karakter. Belajar matematika 2-3 bulan selesai, bisa. Ngapalkan kimia yang skala periodik neutron, proton, elektron itu saya masih hafal dari 28 itu. Ya. Itu bisa. Tapi kalau karakter itu harus dididik dari lahir sampai ke liang kubur. Harus terbina gitu. Gitu ya. Iya. Terus tadi Pak Yanto bilang itu sudah bertugas selama 1,5 tahun. Di sini. Di sini. Di Jatirogo. Ya, 1,5 tahun. 1,5 tahun. 1,5 tahun. Sebelum Pak Yanto ditugaskan di Jatirogo, Bapak pernah bertugas di mana saja? Oke. Saya itu lulus MAN saya, Pak, sekolah MAN, Madrasah Aliyah Negeri Tuban. Itu 99. Kemudian saya daftar tentara Cabo PK 99 2000, masuk 2000 di umur 19. Perwira dinas di Bogor. Dinas di Bogor 16 tahun. Saya bintara pelatih, guru militer itu selama 16 tahun, kepotong sekolah-sekolah. Kemudian juga pernah ke luar negeri, ke Afrika. Saya bergabung dengan tentara PBB. Satgas Monok kemarin itu 2008. Ya. 2016 sekolah perwira. Kemudian pindah ke Jawa Timur di Sidam 5 Brawijaya, geser ke Bojonegoro dan Subden Sibang, kembali ke Sidam 2023 2022 Desember geser ke Tuban. Dan Ramil Montong, Pasilok Kodim Tuban, sekarang dan Ramil Jatirogo. Totalnya ya sekitar berapa? 25 tahun. 25 tahun berdinas. lumayan. 25 tahun berdinas. Gitu. Tentunya di 25 tahun berdinas itu pasti banyak tantangannya ya Pak. Yeah. Atau entah itu mungkin dari keluarga Pak kan pasti kalau pindah tugas, keluarga juga pindah ya? Ya, pindah. Ya, itu ada kendalanya apa tidak? Kendalanya pasti ada. Dari sisi apapun kehidupan dan tatanan kita bekerja, semua pasti ada kendala. Nah, menyikapi kendala itu aja yang beda mungkin orang perorangan. Saya tugas di Afrika setahun, otomatis meninggalkan anak istri. Ya. Kemudian tidak ikut. Itu harus juga, keluarga harus juga tetap terbina. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Demikian juga dengan pendidikan anak. Kemudian selama di Bogor ikut. Nah sekarang kembali ke Jawa Timur, kembali ke rumah sendiri. Ya, alhamdulillah anak istri dekat, anak sekolah di sini, begitu. Kebetulan sekali, Pak. Kebetulan sekali. Yeah. Jadi nih Pak, saya kemarin kan juga baru mengikuti kegiatan LDK atau latihan dasar kepemimpinan di lapangan Sugian. Ikut yang ya? Bertepatan, iya, ikut Pak. Yang bertepatan di sebelah kantor Koramil, yang dibina langsung oleh para tentara Koramil Jatirogo juga. Nah, sebenarnya kegiatan itu seru banget Pak. Tapi juga ada menegangkannya, karena kan
kegiatan itu kegiatan LDK pertama yang diadakan sekolah saya yang dibina langsung oleh para tentara. Iya. Nah, dari kegiatan itu pelajaran atau nilai-nilai penting apa sih Pak yang ditanamkan? Iya, baik. Di tahun-tahun terakhir ini memang pergaulan anak-anak muda itu mengkhawatirkan begitu ya. Banyak anak-anak tawuran, banyak anak-anak berani ke orang tua, banyak anak-anak yang males sekolah dan seterusnya. Saya sebagai Dadamel itu tergerak. Saya punya panggilan moral untuk turut serta andil nyata bagaimana berkontribusi supaya mengurangi hal tadi itu. Nah, salah satunya adalah kita laksanakan kegiatan pembinaan mental dan fisik. Memang baru anak-anak SMP dan anak-anak SMA yang kemarin kita bina gitu. Pengen saya yang ya semua anak-anak remaja itu gitu. Pembinaan karakter ketika dilakukan oleh satu orang ya hasilnya nggak maksimal. Artinya perlu semua pihak berkontribusi gitu. Orang tua juga menyadarkan kita yang di pemangku wilayah ini harus juga berkontribusi nyata. Sehingga itu saya ramu dalam namanya Bintalsik, pembinaan mental dan fisik. Isinya ya ada wawasan kebangsaan, kemudian melatih mental mengatasi kesulitan, mengatasi ketakutan di malam hari, terus ketahanan fisik bagaimana berjalan, loyal, disiplin harus sholat berjamaah, kan begitu. Ini sangat bagus dan saya kembangkan di dinas ya. Di luar dinas, saya pribadi pun punya wadah-wadah itu. Ada ngaji selapan, ada anak-anak remaja yang binaan kita begitu. Jadi ya mari melalui podcast ini saya mengajak ke semua pihak yang lihat nanti, mari kita bersinergi untuk menjaga Gen Z ini supaya fight itunya lebih kuat, tidak malas, tidak berani orang tua, tidak tawuran, tertib, sekolah bener, jadi wong kabeh kan. Dan itu kebahagiaan saya sebagai Dadamel. Begitu deh. Nah, selain itu Pak, di Koramil ini pernah ada kegiatan apa yang melibatkan masyarakat atau warga setempat? Ya, oke. Koramil itu unsur pelaksana Kodim. Ya. Yang ada di kecamatan-kecamatan. Kebetulan di Jatirogo. Banyak hal yang selalu berinteraksi dengan masyarakat. Karena memang kita tugasnya adalah bagaimana pembinaan teritorial gitu. Contoh soal yang paling dekat kemarin kita laksanakan TMMD, Tentara Manunggal Membangun Desa, bangun jalan, menggunakan banyak tenaga masyarakat, kemudian bedah rumah, rutilahu di rumah-rumah yang tidak layak huni, kita rehab juga menggunakan tenaga kolaborasi dengan masyarakat, dengan Forkopimka, kepolisian dan seterusnya. Jadi setiap event kegiatan itu selalu berkolaborasi dengan masyarakat dan dampak positifnya selalu untuk masyarakat. Masyarakat itu terdiri dari hanya orang tua saja kah atau banyak remaja-remaja yang ikut serta Pak? Oke. Masyarakat yang kita maksud itu multidimensi ya. Dari anak-anak sekolah kemudian dengan keluarga yang dewasa gitu. Ada sektor-sektor memang pengecualian, artinya begini. TMMD kemarin itu ada sasaran fisik, ada sasaran non fisik. Sasaran fisik berupa jalan, rumah, musola, parit dan seterusnya. Dan non fisik itu ada penyuluhan KB, berarti untuk ibu-ibu. Kemudian ada wawasan kebangsaan untuk anak-anak sekolah, anak-anak SMA dan remaja. Selanjutnya ada penanaman pohon. Kemarin kita melibatkan Karang Taruna. Penyuluhan PMK untuk penyakit sapi itu kita melibatkan bapak-bapaknya yang memang
memang bapak-bapaknya yang lebih dominan untuk ngurusi itu gitu. Jadi semua lapisan dari anak-anak, remaja, kemudian dewasa begitu. Lalu nih Pak, kalau kebanyakan kan sekarang zaman kan sudah mulai berkembang. Betul. Otomatis hal itu bisa mempengaruhi kita sebagai remaja ataupun banyak orang Pak. Nah, itu mungkin banyak dampak negatifnya daripada dampak positifnya. Gimana menurut Pak Yanto cara atau solusi supaya kita bisa terhindar dari kayak hal-hal negatif yang ditimbulkan dari gadget atau apapun itu? Iya. Mengenai dampak ya, itu selalu beriringan. Main plus, negatif, positif, itu baik, buruk, itu selalu beriringan. Nah, ketika kita di posisi bisa mentelaah, berarti ada upaya untuk mengcounter itu gitu. Kalau anaknya pengen pinter, nggak pengen bodoh, berarti harus belajar. Kan begitu. Kalau anaknya nggak pengen anak remaja nggak pengen balap-balapan, berarti naik motornya dibatasi. Nah, naik motornya dibatasi itu peran serta orang tua sangat dominan, peran keluarga. Yang paling dominan umur-umur anak-anak itu sebenarnya keluarga dulu. Bagaimana membentuk pola pikir dari keluarga. Kalau bapak ibunya sudah bisa membuat semacam opini bahwa ini bagus, ini tidak bagus, ini kamu lakukan, ini tidak lakukan, saya yakin akan bergulir itu. Nah, celakanya ketika single parent, orang tua masalah, anaknya dititipkan di neneknya, di mbahnya, itu kebanyakan seperti itu. Memang ini perlu dikaji ulang ya, tapi yang kita temuin di lapangan itu selalu begitu, selalu background dari orang tuanya. Nah, harapan kita di setiap RT, setiap desa, RW itu atau kecamatan ada wadah-wadah yang memang tempat untuk mengekspresikan itu sehingga tergiring positif. Contoh di tingkat kecamatan, Koramil punya wadah itu, namanya Bintalsik. Di masyarakat, saya pribadi saya punya wadah itu untuk mengakomodir mereka gitu. Nah, ini kalau muncul dan tumbuh berkembang di tiap desa, saya yakin dan percaya di tahun tertentu kita akan terselamatkan. Terselamatkan dari hal-hal yang tidak baik gitu. Itu Dek ya. Lalu nih Pak, berhubungan dengan tadi di Jawa Barat katanya ada anak-anak nakal yang dikirim ke barat militer. Nah, tanggapan Bapak untuk mengenai tentang anak-anak yang dikirim ke barat militer itu gimana? Ya, saya pribadi ya, itu Pak Gubernur kan Pak KDM yang Bupati di Purwakarta dan seterusnya itu. Bagus itu. Dikirim ke barat bukan mau dianiaya kok. Bukan mau dihukum. Itu betul-betul diajari bagaimana sehat, berarti senam, tidur tepat waktu, sholat berjamaah, waktu belajarnya sekolah masing-masing juga ada waktunya. Gitu. Terus apa yang mau direcokkan gitu. Dan itu sudah saya lakukan, Mbak. Itu saya lakukan di Koramil saya. Memang waktunya cuma 3 hari 2 malam dalam bentuk Bintalsik itu. Itu saya lakukan itu. Termasuk anak-anak binaan saya itu. Saya ajak lari siang, saya kasih wawasan kebangsaan. Kita arahkan untuk bekerja di mana, kita arahkan untuk kuliah di mana. Dan beda tuh sama yang enggak itu. Kalau orang-orang itu, mohon maaf, yang meragukan, boleh dikaji, pro dan kontra selalu ada. Tapi ingat, kepentingan negara itu lebih penting daripada kepentingan golongan atau pribadi. Lalu dari tanggapan Bapak tersebut ya Pak, apakah hal tersebut akan diterapkan di wilayah-wilayah lain? Ya, terkait diterapkan atau tidak di wilayah mana, Jawa Timur, Jawa Barat atau mana ya? Mohon maaf, itu kan sebenarnya di luar kewenangan kita untuk ngomong begitu. Tapi kalau saya ngomong sisi baiknya, saya sangat setuju sekali. Sangat setuju sekali. Ada porsi-porsinya lah, Mbak. Orang kan berkonotasi, wah dibawa ke barak militer, digebukin, bukan.
mereka akan diajari bagaimana melipat baju yang benar sesuai dengan ukuran. Oh, ini tempat sepatu, tempat sendal, sepatu cat, sepatu ini tempat celana, ini tempat bagaimana mengencangkan kasur, bagaimana harus membersihkan kamar mandi, sholat tepat waktu. Itu ajaran militer tuh begitu. Nah, kadang-kadang untuk meluruskan dengan tindakan itu kan militer. Kalau mereka kan tidak militer. Jadi jangan takut. Jangan takut masuk barak. Kalau untuk negara, kebaikan anak-anak, kebaikan desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, akhirnya ngomong kebaikan negara, nggak usah ragu. Nggak usah ragu dan saya yakin itu baik. Nah, Pak, sekarang kan sudah tahun 2025 dan katanya ada satuan siber di TNI. Ya, betul. Ya, itu gimana sih Pak? Apa itu tugasnya beda dari TNI biasa atau gimana? Jadi gini, mengenai tugas ya, TNI itu ada 3 matra Mbak ya, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara. Nah, setiap matra itu punya korp masing-masing, ada infanteri, zeni, arhanud, dan seterusnya. Tentunya punya tugas pokok masing-masing, punya tugas tupoksi masing-masing. Nah, terkait cyber, sudah pasti tugasnya beda dengan teritorial. Itu. Kalau cyber lebih ke dunia maya, bagaimana media untuk tahu pemberitaan, untuk tahu ya oknum-oknum militer yang nakal dan seterusnya, yang menggunakan media begitu. Nah, kalau teritorial kan bagaimana pembinaan teritorial di wilayah, tentunya sangat-sangat beda. Tupoksinya pada dasarnya sama. Gitu. Di Jatirogo ada Pak? Di Jatirogo di wilayah tertentu. Sesuai dengan TOP di SPP, keorganisasian di Koramil itu belum ada. Sesuai dengan keorganisasian di Koramil itu belum ada. Namun di Kodim ada namanya unit penerangan yang tugasnya agak-agak mirip bagaimana memonitor, memediakan pekerjaan-pekerjaan positif supaya masyarakat tahu. Jadi begitu ya Pak. Iya. Ternyata Kodim di Tuban itu sudah sangat berkembang ya Pak. Sudah Alhamdulillah. Zaman. Alhamdulillah. Nah, iya. Jatirogo pasti mengikuti juga kan Pak? Nah, pastinya dong. Iya. Kita tunggu dari komando atas bagaimana perkembangan keorganisasian gitu. Ya. Tapi secara inisiatif setiap kegiatan sudah kita input lah. Kita juga punya ini kok, punya YouTube-nya, punya segala macam terkait dengan media itu. Kalau kemarin itu saya pernah lihat Pak di desa saya kan tinggal di Desa Demit. Nah itu kemarin ada tentara dan bekerja sama dengan kepolisian membersihkan masjid. Nah itu termasuk program Pak. Itu program dari tentara. Jadi kita selalu hadir di setiap kekurangan bahkan kesulitan di masyarakat. Ya, pembersihan masjid, pembersihan gorong-gorong, dan beberapa kali di Demit, area Demit itu pohon tumbang. Nah, itu yang membersihkan, yang motongin kita itu. Tim kita. Kemarin juga di Sugian juga sama. Jadi itulah bagaimana Koramil harus betul-betul hadir dan turut serta nyata berkontribusi bagaimana mengatasi kesulitan rakyat atau masyarakat di sekelilingnya di Koramil, tentunya di wilayah Jatirogo. Jadi tentara itu sudah memiliki aksi yang nyata ya Pak, dengan gimana cara tentara itu berbaur dengan masyarakat di tempatnya atau di sekitarnya. Ya. Alhamdulillah kalau kita melihat polling ya secara elektronik, jejak elektronik bisa dibuka. Bagaimana kepuasan masyarakat, dan itu tidak serta-merta kita dapat sambil tidur kan? Iya. Selalu hadir, berupaya untuk mengatasi kesulitan masyarakat di wilayah Jatirogo. Selama menjalankan itu Pak, tugas yang tadi yang
berbaur dengan masyarakat, entah itu membersihkan masjid, gorong-gorong atau apapun itu mungkin ada kendalanya Pak, atau mungkin bisa diceritakan pengalaman apa yang bisa diambil dari itu tugas tersebut? Oke Mbak, setiap kegiatan itu kan apa ya namanya, kita berupaya untuk memelopori gitu. Endingnya, harapannya setelah dipelopori, berikutnya dilanjutkan begitu. Jadi kadang-kadang kesadaran masyarakat kendalanya di situ. Tapi kita juga tidak menyalahkan. Artinya kebutuhan pekerjaan mereka juga variabel. Ada yang pegawai negeri, ada yang tani, ada yang wira swasta, dan itu kendala. Bagaimana kita menyatukan satu waktu yang mereka oke semua begitu. Dan alhamdulillah setiap ada sesuatu tuh lapornya ke Koramil gitu. Koramil, pohon tumbang lapor Koramil gitu. Mau panen jagung lapor Koramil. dan kita senang, Mbak. Kita senang ketika lapor, esensinya kan percaya sama kita gitu. Padahal besok alhamdulillah mau panen gitu. Kita input lah, kita panggil Korlo, kita komunikasi dengan Korlo, panen berapa, ini berapa, kita input. Dan itu senang. Pandan besok kita mau bangun musola, besok kita mau bangun rumah, dirikan rumah gitu. Itu sepele ya, ngomong. Tapi esensi ngomong itu kan karena percaya, karena empati. Dan mohon maaf saya kasih tahu, Koramil Jatirogo bisa begitu, itu karena kontribusi masyarakat Jatirogo. Bisa bagus kayak begitu. Bisa baru, ada fasilitas ini, kamar mandi untuk umum, musola sudah terpelaporkan segala macam. Dan itu masyarakat Jatirogo yang berkontribusi. Saya sendiri tidak mampu, jujur. Daramil tidak akan mampu tanpa ada kontribusi masyarakat. Keren, luar biasa sekali, Pak. Dan tentunya di balik semua itu pasti ada suka dan dukanya dong, Pak. Nah, bisa diceritakan dong, Pak, hal apa yang paling menggemaskan atau paling lucu menurut Pak Yanto ketika menjalankan tugas? Iya. Katanya kalau pemimpin itu kan harus visioner gitu. Punya visi. Dan banyak buku-buku yang saya baca itu. Nah, paling gemes itu ketika saya punya keinginan. Itu belum terwujud itu kan gitu. Dan keinginan itu perlu kos yang luar biasa, perlu dana yang luar biasa, sedangkan di luar anggaran itu, di luar program itu. Tapi alhamdulillah ketika kita ngobrol dengan Forkopimka, dengan perangkat-perangkat desa, dengan lapisan masyarakat, begitu ngobrol jadi. Contoh soal, saya itu pengen buat tempat yang untuk wahana begitu. Untuk briefing, untuk kelas lapangan, ya berupa pendopo itu, atau balai suro itu. Itu lumayan, 100 jutaan itu. Dan di luar anggaran, saya gemes itu. Ternyata alhamdulillah Mbak, itu mampu terwujud itu. Dan itu untuk umum, fasum, untuk siapapun. Yang penting positif. Yang negatif, ya mohon maaf, pasti saya larang. Kalau yang positif untuk kesenian, sering dipakai latihan kesenian. Terus guru-guru TK di situ, terus anak-anak pramuka, terus anak-anak binaan saya yang dari Bancar, Jatirogo, Singgahan pada situ gitu. Dan itu kebanggaan, itu kepuasan dinas, kepuasan hati. Ternyata kita dengan masyarakat Jatirogo, dengan kebaikan beliau-beliaunya itu mampu membuat suatu fasum yang untuk kembali ke masyarakat lagi. Itu Mbak. Terus kemarin saya lihat di Koramil itu ada yang bikin gapura ya Pak? Iya, itu anaknya Pak Yanto. Itu katanya mau pramuka. Oh iya, mau kemah. Kemudian jujur, mohon maaf, jujur saya buka ini. Mau saya bantu begitu, nggak mau anak-anak yang temannya itu. Udah, kamu pulang aja, besok yang penting jadi. Nanti saya panggilkan tukang itu. Nggak mau, akhirnya saya suruh beli apalah untuk dimakan rame-rame gitu. Dan itu senang saya Mbak. Musola juga ada AC segala macam digunakan, dan itu senang saya kalau ada. Saya pengennya tuh di belakang ada yang main voli, di
balai suro waji itu ada yang tentang wawasan kebangsaan, di lapangan ada yang PBB, di musola ada yang ngaji. Saya itu hidup saya sempurna kayaknya kalau lihat begitu tuh. Semoga Daramil lain juga begitu. Oh iya. Selama ini ya Pak, selama berdirinya Balai Suro, ya, selama berdirinya Balai Suro itu sudah berapa itu bulan Pak? Baru ya itu? Baru dari Agustus. Berarti baru 2024. Ya, barulah. Baru. Nah itu tuh sudah banyak dimanfaatkan Pak? Alhamdulillah, itu sudahlah. Dari yang pensiunan, dia reoni, manfaatkan di situ. Kemudian pengajian-pengajian, Khatimul Quran, kan saya sering manggil dari ustaz-ustaz ini yang hafiz Quran, ya juga di situ, selain di musola begitu. Wawasan kebangsaan, diskusi juga di situ. Alhamdulillah. Sekarang sudah nambah juga mejanya, segala macam itu. Alhamdulillah. Dan kemarin LDK materinya juga di Balai Suro ya Pak? Iyalah, sudah. Ya, sama Pak Yanto juga ya? Iya. Paling nggak tahu yang tidur itu. Waktu itu Pak Yanto lagi sakit. Betul. Ya, lagi sakit dan menyempatkan waktunya untuk hadir supaya bisa memberikan materi. Iya. Ya. Waktu satu angkatan sama kamu itu, kan saya sudah diinpus itu. Saya cabut dulu supaya nggak kelihatan saya lengan panjang kan gitu. Padahal saya diinpus itu Mbak. Saya cabut karena pengen menyampaikan. Saya tuh orangnya gampang orang percaya. Kalau nggak saya nyampaikan sendiri itu kurang puas begitu. Setelah selesai, saya masukkan lagi tuh infusnya itu. Itulah Pak, contoh rasa ingin saya berkontribusi nyata terhadap generasi anak-anak itu. Karena saya anggap sudah selesai. Saya mau kemana sudah selesai. Tapi anak-anak kita yang harus lebih ada lompatan-lompatan yang lebih bagus lagi. Lalu nih Pak, pesan apa yang ingin Bapak sampaikan untuk kami sebagai seorang pelajar? Ya, di usia kalian yang anak-anak SMP ini kan, kamu sudah wawancari saya begini, itu udah luar biasa. Kamu ya contoh pimpinan masa depan lah. Tepuk tangan dulu lah. Iya. Berani wawancara Daramil itu sudah luar biasa. Di zaman saya belum ada yang begini gitu. Belum ada. Dan ini juga saya sering latihkan, Mbak, ke anak-anak didik saya itu. Nanti ketika kamu menghadapi misalkan wawancara begitu, kemana itu kamu sudah, mentalmu sudah jadi daripada yang lain. Ini salah satu contoh ya. Untuk yang lainnya, di kesempatan yang lainnya juga banyak lah. Di Pramuka, di PMI, PMR begitu, atau dimanapun monggo. Selama itu positif, isi waktu-waktu untuk hal yang itu. Karena secara tidak langsung, kromosom otak kita ini akan tergiring ke hal yang positif. Tapi kalau kalian nganggur, pasti mainnya game. Mainnya skincare. Apa skincare itu? Iya, anak-anak sekarang kan pasti lihatnya begitu-begitu. Nah, pesan saya ke semuanya aja, yang anak-anak SMP, SMA, harus pintar-pintar bergaul. Pintar-pintar memilah kegiatan. Begitu. Karena karakter Anda saat ini akan dipertaruhkan untuk masa depan. Ingat, apa yang kamu baca, itulah kepribadianmu. Dan siapa temanmu, itulah masa depanmu. Terima kasih. Ya, baik Pak. Setelah edukasi untuk anak-anak, mungkin Bapak punya pesan yang ingin disampaikan untuk para orang tua supaya bisa mendidik anaknya mungkin dengan cara yang lebih diketatkan atau gimana supaya anaknya bisa lebih berubah dan memiliki semangat untuk mencapai cita-citanya. Khusus untuk orang tua ya, orang tua itu cara penalarannya itu kan variabel. Menghadapi anak juga variabel, tergantung sisi frekuensinya sejauh mana begitu. Dan bagaimana mendidik anak dari orang tua itu juga terpengaruh dari background pendidikan orang tua.
atau siapa temannya orang tua itu. Ini saya pribadi, saya itu keras di rumah. Keras hal yang positif loh ya. Artinya ketika sholat lambat pasti saya teriak. Malas belajar, hukumannya nggak main-main. Saya suruh naik lemari itu di atas itu. Betul, boleh dicek itu. Untuk hal yang baik saya harus tega. Saya ulangi lagi, untuk hal yang baik saya harus tega. Lebih baik dia menderita sekarang daripada nanti menderita berkepanjangan. Kalau saya sudah meninggal, istri saya sudah nggak ada, anak saya akan terlunta-lunta kalau tidak dididik dari sekarang. Karena kita tidak bisa mewariskan apa-apa kecuali ilmu. Gitu. Lah orang tua bila tidak mampu seperti itu, ya dititipkan dengan apa? Dengan gurunya, guru sekolahan, dengan guru ngaji, atau wahana-wahana yang ada di seputaran rumahnya begitu. Kalau di Banggilan ada saya, ada tim-tim saya itu. Dan rumah saya selalu ramai. Itu ramai karena saya sering marahin anak-anak itu. Itu. Jadi kesimpulannya, gimana cara orang tua mendidik itu tergantung gimana cara mereka menilai anaknya, ya Pak? Betul. Jadi nih Pak, kadang kan ada anak yang mungkin itu kayak broken, ya. Kedua orang tuanya itu sering melakukan pertengkaran di dalam rumah, dan itu melibatkan anaknya. Dan hal itu kan bisa mempengaruhi kepada kesehatan mental anak tersebut. Nah, menurut pendapat Bapak, menurut hal itu gimana? Ya, kalau seperti ini itu 100% salah orang tua ya. Kalau ini ngomong salah benar ya. Tidak menutup kemungkinan memang setiap keluarga selalu ada perselisihan. Tapi kan perselisihan itu harus bagaimana sih? Kalau mohon maaf, kalau niat rumah tangga dengan etiket yang baik, dengan cara-cara Islami, saya orang Islam, insya Allah kok nggak akan sampai segitunya. Kalau nggak percaya, kamu boleh cek adik kelasmu itu, Najila boleh cek itu. Bapak kamu pernah berantem nggak gitu? Kalau pernah denger nggak gitu? Kalau saya nggak cocok sama istri saya, jujur, saya diam. Saya diam itu lebih baik karena menghindari yang tadi itu. Nanti baru sudah lega baru ngomong, kamu salah, ini salah, ini salah, ini salah. Iya benar ya benar. Hindari pertengkaran di depan anak-anak karena akan mengganggu secara psikologi. Orang tua itu panutan anak-anak, yang dilihat itu yang dianggap benar. Nanti dia akan melakukan begitu. Kecuali ya dapat konseling-konseling dari memang ahlinya. Gitu. Nah celakanya para orang tua melakukan hal itu karena tidak teredukasi, gitu. Lebih senang lihat bagaimana berdandan ria, bagaimana berpola hidup hedonnya itu anak melihat, gitu. Anak melihat dan sikap perilaku anak-anak itu mencerminkan bagaimana kehidupan di rumah. Kalau di rumahnya baik-baik saja, terus pendekatannya secara Islami, bagaimana nanam keimanan, bagaimana harus takut sama Tuhan, insya Allah juga baik, gitu. Tapi kalau di rumah sudah berantem, mohon maaf, pisah single parent, ini harus ada pendekatan khusus. Dan ketika anak melakukan pelanggaran, jangan selalu menyalahkan anak, perlu ada pendekatan khusus, konseling khusus. Itu. Menurut saya caranya Pak Yanto tadi untuk mendidik anak Pak Nayanto itu sangat-sangat luar biasa Pak. Dan menurut saya itu hal yang mungkin bisa ditiru untuk orang-orang tua di rumah untuk bisa mendidik anaknya supaya lebih baik lagi ke depannya. Ya, Pak. Nah terakhir nih Pak, boleh dong kasih motivasi untuk kita supaya lebih semangat, disiplin, dan cinta tanah air seperti Bapak. Iya, oke ya. Saya awali dari saya. Saya bisa begini itu karena bukan keberhasilan saya. Orang tua saya yang berhasil mendidik saya. Lah, keberhasilan saya itu bagaimana anak saya nanti. Itu ya. Untuk anak-anak, adik-adik semuanya, tadi saya bilang, apa yang kamu baca, itulah pribadimu. Kalau kamu sering membaca bagaimana perjuangan Sayyidina Ali, kamu akan jadi pejuang yang hebat.
Ya. Tapi kalau kamu pengen kamu baca Cinderella, ya kamu akan berpikir bagaimana percintaanmu itu kan itu. Kalau kamu baca bagaimana perjuangan Jenderal Sudirman, kamu akan pendekatan ke Tuhan yang Maha Kuasa, puasanya berani, tahajudnya oke gitu kan. Itu apa yang kamu baca itulah mencerminkan sikap perilakumu. Dan siapa temanmu, yaitu masa depanmu nanti. Sehingga isi waktu, artinya gini, isi waktu dengan membaca yang baik, isi waktu cari teman di community yang baik, di pramuka, di OSIS, di privat-privat yang lain. Kesempatan tidak datang 2 kali. Kesempatan, contoh kalau kesempatan, siapa namamu? Nisa anaknya orang mampu tidak datang dari Nisa yang tidak anaknya tidak mampu. Gitu. Kamu harus bisa manfaatkan itu dan bebanmu lebih berat daripada yang lain. Itu. Jadi ingat, saya ulangi lagi ya, apa yang kamu baca itulah sikap pribadimu. Siapa temanmu akan menentukan masa depanmu. Jadi bacalah dan carilah teman yang baik. Gitu. Nah, jadi pertemanan itu juga berpengaruh ya Pak ternyata pada sangat masa depan. Sangat berpengaruh. Oke, jadi kalau semisal nanti ada teman yang mengajak ini, pasti kita akan terbawa arus pastinya. Dan ini nih Pak, kalau semisal teman-teman ada yang ingin menjadi seorang TNI, persyaratan awal atau mungkin bekal apa yang harus disiapkan dari sekarang? Oke. Kalau pengen jadi TNI, yang pertama harus SMA dulu ya. Lulus SMA, kemudian tinggi badan, sekarang itu 163 ya. Atau nanti 160 bagi yang tamtama, ada startnya masing-masing. TNI Angkatan Darat itu kepangkatan dari Tamtama, Bintara, Perwira. Itu bisa daftar Tamtama, bisa daftar Bintara, bisa daftar Perwira. Perwira ini ada 3 sumber, dari Akmil, SPAPK dari kuliah, dan ada dari SCAPA, yang Bintara naik itu. Seperti saya, itu dari SCAPA. Kemudian bekalnya ya harus sehat. Sehat berarti MCU-nya, medical check up umumnya harus dipersiapkan. Ketika mau niat, minimal kurang 6 bulan, setahun harus persiapan. Sehingga ketika sakit, itu bisa berobat mana kurangannya, giginya kurang bagus, kita konsul ke dokter gigi, matanya ada ini, konsul ke spesialis mata seperti itu. Kemudian jasmani lari 12 menit, itu ada tabelnya Mbak. Kalau umur sekian, larinya harus sekian, itu ada tabelnya. Restock, pull up, itu juga ada tabelnya. Kalau umur 18 sampai 21 kategori 1, nilai 100-nya 18 atau 20, seperti itu. Sit up-nya juga sama, larinya juga sama. Renang 50 meter, katakan begitu, nilai 100-nya 58 detik, ya harus dilatih. Di samping juga belajar tentang bagaimana psikologi, pekerjaan koran, kemudian persoalan matematika yang cerita, pentelaan, segala macam itu. Intinya latihan dan belajar. Baik, terima kasih Bapak. Semoga yang saya harapkan teman-teman yang menonton pada episode kali ini bisa meneladani motivasi dan pesan-pesan Bapak yang tadi. Terima kasih untuk Bapak Yanto sudah meluangkan waktunya datang ke sini dan ceritanya tadi dan inspirasinya yang saya harapkan bisa menginspirasi teman-teman di rumah. Oke, baik. Dan saya selaku host pada episode kali ini merasa sangat terhormat karena bisa ngobrol secara langsung dengan Bapak. Sama, saya juga terhormat banget, apalagi bisa hadir gacor kan? Ya. Gayenge Cah Jatirogo. Jangan lupa like and subscribe. Lanjut. Nah, untuk teman-teman di rumah, jangan lupa untuk selalu dukung podcast kami, yaitu Podcast Gacor Gayenge Cah Jatirogo, dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.